Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hendrayanti dengan NIM channel D023.005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Definisi investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah strategi keuangan yang melibatkan penempatan dana untuk periode waktu yang relatif lama. Biasanya lebih dari 5 tahun dengan tujuan mengoptimalkan pertumbuhan nilai aset dan mencapai keuntungan maksimal di masa depan. Investasi ini menuntut kesabaran dan ketahanan terhadap fluktuasi pasar jangka pendek serta konsisten dalam mengelola portofolio investasi. Baiklah, selanjutnya ada tujuan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang memiliki berbagai tujuan, baik dari perspektif individu maupun institusi. Tujuan-tujuan tersebut antara lain: 1. Menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan. 2. Stabilitas keuangan jangka panjang. 3. Ekspansi bisnis dan strategi. 4. Diverifikasi portofolio investasi jangka panjang. 5. Mendukung rencana pensiun dan dana pendidikan bagi individu. Jenis-jenis investasi jangka panjang. A. Saham. Investasi dalam saham berarti membeli sebagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham yang dimiliki untuk jangka panjang biasanya berasal dari perusahaan yang memiliki fundamental kuat dan potensi pertumbuhan berkelanjutan. Investor jangka panjang cenderung menahan saham tersebut untuk memperoleh dividen rutin dan apresiasi nilai saham. B. Obligasi. Obligasi adalah surat yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Investor membeli obligasi dan mendapatkan bunga tetap selama periode tertentu, hingga pokok pinjaman dikembalikan pada saat jatuh tempo. Obligasi jangka panjang biasanya memiliki jangka waktu 5 hingga 30 tahun. C. Properti. Investasi properti mencakup pembelian tanah, rumah, gedung perkantoran, atau bangunan lainnya yang dimaksudkan untuk disewakan atau dijual kembali dalam jangka panjang. Properti memiliki keunggulan dalam hal nilai yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu. D. Reksadana dan ETF jangka panjang. Instrumen kolektif seperti reksadana dan saham exchange fund memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam berbagai aset sekaligus. Produk-produk ini dikelola oleh manajer investasi dan cocok untuk investor yang ingin mendiverifikasi tanpa mengelola investasi secara langsung. Baiklah, selanjutnya ada resiko investasi jangka panjang. 1. Resiko pasar. Resiko ini muncul akibat perubahan kondisi ekonomi, misalnya politik atau sentimen pasar yang dapat mempengaruhi nilai investasi secara signifikan. Misalnya, resesi ekonomi, ketidakstabilan politik, atau isu global dapat menyebabkan fluktuasi harga saham dan aset lainnya yang berpotensi menimbulkan kapitalis pada investasi jangka panjang. 2. Resiko inflasi. Inflasi dapat mengurangi daya beli dan nilai uang dari waktu ke waktu. Artinya, meskipun investasi menghasilkan keuntungan, nilai real dari imbal hasil tersebut bisa menurun karena harga barang dan jasa meningkat. Risiko ini terutama berdampak pada investasi yang bersifat tetap seperti obligasi. Oleh karena itu, penting untuk memilih instrumen investasi yang mampu mengalahkan laju inflasi. 3. Resiko likuiditas. Resiko ini terjadi ketika sulit mencairkan aset menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Misalnya, properti atau saham di perusahaan yang tidak liquid mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk dijual tanpa mengalami penurunan harga yang signifikan. Risiko likuiditas dapat menjadi masalah jika investor membutuhkan dana mendesak namun aset yang dimiliki sulit dicairkan. 4. Resiko falas. Risiko ini terjadi akibat fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang dapat mempengaruhi nilai investasi. Misalnya, jika Anda berinvestasi dalam mata uang asing dan nilai tukar mata uang tersebut melemah terhadap rupiah, maka nilai investasi Anda bisa turun saat dikonversikan ke mata uang lokal. Risiko falas sangat relevan bagi investor yang berinvestasi di pasar internasional. Yang terakhir ada strategi investasi jangka panjang. Investasi apapun memerlukan strategi. Sebuah kesalahan besar apabila menanam modal tanpa perencanaan yang matang. Untuk menggapai sebuah tujuan, perlu belajar banyak dari investor perusahaan. Berikut ini strategi investasi jangka panjang. 1. Memahami bagian dalam bisnis. 2. Pahami neraca perusahaan. 3. Cek laba dan pertumbuhan perusahaan. 4. Adaptasi perusahaan terhadap teknologi. 5. Fokus pada 3 tahun ke depan perusahaan. 6. Analisis pesaing perusahaan.
Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.